Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Berkiasa FM, nyalakan energi maju. Saya Danang Prayogi. Selamat sore seluruh kaum Berkiasa, seluruh pendengar radio Berkiasa di Tulungagung dan Kediri Raya, seluruh santri pondok pesantren Al-Fatahiyah Miren Kreatif Boyolangu Tulungagung yang dirahmati oleh Allah. Sore hari ini Zona Islami Spesial Ramadan kembali hadir menyapa Anda di edisi hari Sabtu 23 April 2022, tepat di hari ke-21 Ramadan 1443 Hijriah. Sore hari ini kaum Perkiasa Zona Islami disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kreatif Boyolangu Tulungagung. Marilah kita bersama-sama simak Zona Islami Spesial Ramadan dengan kajian kitab Hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-29 yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Qayyim Munafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, terkhusus kepada santri, baik santri putra maupun santri putri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, semoga kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita juga dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan aktivitas kita, terutama karena ini di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan taat dan beribadah dengan niat khusus mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini juga kita masih bisa atau kita masih diberi kekuatan oleh Allah dan semangat yang lebih oleh Allah dalam rangka yakni kita mempelajari ilmu-ilmu Allah, yang pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-29, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Qala sa'alta an adhimin wa innahu layasirun ala man yassarahullahu alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shola wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Thumma qala ala atulluka ala abwabil khair, as-sawm junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'at kama yudfi'ul ma'an nar wa sholatur rajuli min jawfil laili. Thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudi wa dirwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-sholah wa dirwatu sanami al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi thumma qala kuffa alaika hadza. Qultu ya Rasulullah wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bi. Faqala sakilatka ummuka wa hal yakubbun nas finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaitu alsinatihim. Yang mana
bisa kita artikan an Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi, qultu, Mu'ad berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah, beritahukanlah kepadaku amal yang mana dengan amal tersebut menjadikan sebab saya dimasukkan ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar, dan dijauhkan dari neraka. Qala sa'alta an adimin, baginda Rasulullah menjawab, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Karena apa? Pertanyaannya itu mengenai tentang sesuatu yang menjadikan sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dan kita dijauhkan dari nerakanya Allah. Wa innahu layasirun ala man yassarahullah, dan sungguh itu akan menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'ah, menyembahlah Allah, jangan menyekutukan dengan selainnya. Yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat, watasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, watahujjul baita, haji di Baitullah. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair, kemudian Kanjeng Nabi menawarkan lagi, maukah engkau ku beritahu tentang abwabil khair, pintu-pintu kebaikan, kau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnatun was-shadaqatu tudfi'ul khati'at, puasa ini merupakan tameng atau perisai atau penghalang dari apa yang kita takuti. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'at, sedekah itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kama yudfi'ul ma'an nar, sebagaimana memadamkannya air pada api. Kalau ada api kok diguyur air, disiram dengan air, ya pasti apinya akan mati. Wa sholatur rajuli min jawfil lail, dan sholatnya seorang laki-laki di tengah malam. Kemudian tumma tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i sehingga sampai lafaz ya'malun. Tumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah engkau aku beritahu tentang pokok daripada biroksil amr, pokok suatu amal, wa amudihi, dan tiang-tiangnya, wadirwati sanami, dan puncak daripada amal tersebut. Kultu, akhirnya saya menjawab, saya di sini adalah Mu'ad bin Jabal, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala, akhirnya baginda Nabi berkata, menjawab, ra'sul amri al-Islam, pokok daripada segala sesuatu itu adalah Islam. Wa amuduhu as-sholah, tiangnya adalah sholat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, sedangkan puncak atau mahkotanya daripada semua itu adalah jihad. Tumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalik, maukah
engkau aku beritahu tentang yang menguasai atau yang menjadi pengendali dari semua itu? Qultu, Mu'adz bin Jabal menjawab, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Fa'akhoda bilisanihi, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi memegang lisannya. Tummakola, kemudian baginda Nabi mengatakan, kuffa alaika hadza, jagalah lisanmu, jagalah ini maksudnya adalah lisan. Qultu ya Rasulullah wa inna lamu'aqaduna bima natakallamu bi. Akhirnya Mu'adz bin Jabal bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah nanti kita akan disiksa karena ucapan-ucapan kita? Apakah nanti kita akan disiksa oleh Allah karena atau sebab ucapan-ucapan kita? Baginda Nabi menjawab, sakilat ka ummuka. Ini tidak jawaban secara langsung, tapi jawaban ini adalah seperti apa nggih? Bisa dikatakan di situ seperti kayak makian tapi sayang. Makian tapi sayang. Coro dicontohkan ngoten, ana koncone ngopi kok dhewe. Jan terus wong iku ngomong asem, ngopi kok dhewe ora ajak seperti itu. Terus wahal yakubbu annasu finnari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaitu alsinatihim. Bukankah di situ wahal yakubbu, bukankah yang menjerumuskan orang atau manusia di atas mukanya atau hidungnya ke dalam neraka kecuali hasil atau buah daripada perkataan yang dia ucapkan, ya. Inti daripada hadis ini, hadis yang ke-29 dari kitab Arba'in Nawawi, ini menjelaskan tentang apa amalan-amalan yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah dan kita dijauhkan dari nerakanya Allah. Jadi di bahasanya adalah kita menjadi sebab kita dimasukkan surga, karena orang masuk surga, hamba Allah masuk surganya Allah itu bukan sebab amalnya tapi sebab fadlnya Allah. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat salah satunya adalah dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut ketika masih berada di dunia. Kalau ada orang dia itu bertakwa kepada Allah, dia menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, insya Allah ini adalah tanda kalau orang itu adalah dicintai Allah dan orang itu insya Allah ahli surganya Allah. Nah, dan juga amalan atau perbuatan yang mana perbuatan itu menjadi sebab hamba itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah atau yang harus kita hindari, karena yang kita inginkan adalah surga. Kita setiap orang pasti menginginkan surga. Maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan taat kepada Allah, melakukan semua yang diperintahkan Allah semampu kita. Karena ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Allah itu kadang kita memiliki keterbatasan. Dalam arti keterbatasan itu apa? Kalau kita masih proses belajar seperti ini, berarti kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita belajar terus kita sandingkan dengan mencari kehidupan atau bekerja, ya tidak bisa. Maka di sini yang harus kita maksimalkan adalah belajar dengan sungguh-sungguh, meskipun nanti masalah uang, masalah apa yang kita makan ini dapat dari orang
tua. Kita dikirim oleh orang tua kita. Ini yang harus kita maksimalkan. Jadi yang dimaksud kita menjalankan perintah Allah itu semampu. Saat ini kita posisi seperti apa? Ya itu kita maksimalkan, bukan semuanya langsung dilakukan. Terus yang berikutnya apa? Kita harus berusaha meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita melanggar, maka sesuai dengan yang kita pelajari syariatnya Allah, maka orang ini akan mendapatkan siksa atau dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, an Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah. Jadi suatu ketika Mu'ad bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Bertanya tentang akhbirni bi amalin yudkhilul jannah, tentang amal-amal perbuatan yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah. Wa yubaiduni anin nar, dan perbuatan atau amal-amal yang bisa menjauhkan dari siksa api neraka. Akhirnya setelah itu baginda Rasulullah menjawab. Jadi seperti ini ya. Kalau para sahabat salafus soleh, orang-orang terdahulu, datang kepada seorang ahli ilmu, kalau di sini kalau sahabat datang kepada Rasulullah, itu yang ditanyakan bukan lain adalah tentang ilmu dan tentang amal-amal yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita ke surga. Intinya di situ. Kalau orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu seperti itu. Akan berbeda dengan sekarang. Kadang orang sekarang itu datang ke seorang kiai, ke seorang ulama besar, itu biasanya yang dicari apa? Supaya bisa selfie bareng. Nah, ini beda. Jadi yang penting saya tidak urus, saya tidak mau tahu, yang penting saya bisa foto bareng, tanpa bertanya di situ, tanpa bertanya tentang ilmu. Itu juga sudah baik dibandingkan yang tidak mau hadir atau tidak mau sowan kepada para ulama, para kiai, itu juga sudah baik. Tapi kalau bisa kita ya ambil semuanya, kita meniru orang-orang terdahulu, yaitu apa? Datang kepada seorang ulama, datang kepada kiai, sowan, ini tujuannya mencari ilmu. Nah, setelah mencari ilmu, langsung kalau bisa ya, kalau memungkinkan untuk foto, nggih foto, maka kita akan dapat double. Jangan yang kebalikan, yang penting bisa foto meskipun tidak dapat ilmu. Makanya yang harus kita contoh daripada para sahabat dan para salafus soleh seperti itu. Yang diutamakan adalah ilmunya. Kemudian kita lanjutkan, waqala sa'alta an adimin. Qala sa'alta an adimin. Baginda Nabi menjawab, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Jadi intinya orang hidup di dunia itu kan kita bagaimana nanti akhir hayat kita atau di hari kiamat atau di yaumil akhir kita itu bisa dimasukkan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kita dijauhkan dari siksanya Allah, yaitu apa? Dijauhkan dari siksa api neraka. Intinya kan seperti itu. Intinya kan seperti itu. Makanya kalau orang sudah berpikirnya seperti itu, kita di dunia ini fokusnya tentang bagaimana kita nantinya di akhirat, maka dia di dunia itu tidak akan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Nah, akhirnya wa innahu layasirun ala man yassarahullahu alaihi, dan itu merupakan perkara yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh
Allah. Sebenarnya kalau kita melihat keseharian kita antara amal kebaikan kita dengan kesalahan kita atau amal kejelekan kita, ini kan kadang bisa kita kalkulasi, loh saya melakukan kebaikan ini kadang niatnya masih salah, saya melakukan ini karena apa? Karena supaya mendapat ini itu. Berarti kan niatnya bukan murni karena mencari ridho Allah, bukan murni karena Allah. Ini kan berarti masih kurang. Di samping itu kadang kita mudah untuk melakukan kesalahan dengan dalih, dengan alasan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengampuni dan zat yang maha memberi kasih sayang. Kalau seperti itu kita melakukan seenaknya dulu atau hal-hal yang melanggar tidak masalah, setelah itu kita tobat karena Allah adalah zat yang maha mengampuni. Jadi ini ayat ini itu juga menjadi pedang setan untuk mengelabui manusia. Wes to ndak popo sampean ngono dhisik ndak popo, sampean loh ijeh cilik. Dah kamu kerjakan semaumu dulu ndak apa-apa, ndak usah belajar karena kamu masih kecil, nanti kalau sudah dewasa barulah belajar, barulah bertobat. Wong Allah itu loh zat yang maha mengampuni. Kalau kamu mau bertobat pasti akan diampuni oleh Allah. Itu kata setan. Tapi bagaimana dengan diri kita? Kalau kita menyepelekan, ya bagaimana kita akan diampuninya? Yang pertama adalah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menginginkan menjadi orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan menyekutukan dengan selain Allah. Karena perumpamaan, jadi perumpamaan orang yang menyekutukan Allah, jadi perumpamaan orang yang menyekutukan Allah itu adalah wa inna masalaman asyraka billahi kamasali rajulin ishtara abdan min khalisi malih. Jadi perumpamaan orang yang menyekutukan Allah di dalam kitab Asyam itu adalah seperti seorang laki-laki yang membeli budak, laki-laki yang membeli budak dengan hartanya sendiri. Nah, ketika budak itu sudah dibawa pulang, berarti budak itu kan sudah milik laki-laki tersebut. Maka apapun yang dilakukan oleh budak itu semuanya milik daripada laki-laki atau juragannya tersebut. Setelah sampai di rumah ditunjukkan budak ini. Jadi budak itu kan apa yang dilakukan budak atau hasil daripada kerja budak itu milik daripada sayyidnya atau milik daripada juragannya. Setelah budak itu ditunjukkan, ini rumahku, hadza wa hadhihi amali, hadhihi dari wa hadhihi amali fa'malu addi ilayya. Ini rumahku yang kau tempati, ini rumahku dan ini pekerjaan-pekerjaanku, maka lakukanlah pekerjaan ini, dan jika memang nanti mendapatkan sebuah hasil maka bayarkanlah atau berikanlah kepadaku. Fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidihi. Tapi ternyata prosesnya budak tersebut melakukan apa yang ditugaskan oleh juragannya tersebut, yaitu apa, pekerjaannya apa dilakukan, dan di situ budak mendapatkan sebuah bayaran. Tapi yang dilakukan oleh budak apa? Dia memberikan kepada orang lain. Wong sing tuku juragane, sing tumbas budak itu juragane, dia sudah menjadi kepemilikan yang sah daripada juragan tersebut, tapi hasil yang dia lakukan kok dia berikan kepada orang lain.
Maka fa ayyukum yardo ayyakuna abdu kadzalik. Maka kalau kita logika, siapa di antara kita yang akan ikhlas, yang akan ridho dengan apa yang dikerjakan oleh budak tersebut? Ya ndak pernah akan ikhlas. Katakanlah, wong ini yang saya beli dengan uang saya sendiri, dia bisa menghasilkan sesuatu kok diberikan kepada orang lain, ya mestinya juragannya akan marah. Sebagaimana kita ini diciptakan oleh Allah, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk ketika kita beribadah, kenapa niat kita kok justru kadang bukan karena Allah tapi karena selain Allah? Maka apakah Allah akan ridho? Ya mestinya sesuai logika tadi, ya tidak akan pernah ridho. Makanya yang harus kita lakukan apa? Kita benar-benar tidak menyekutukan Allah. Jadi dengan cara apa yang kita lakukan, semuanya kita landaskan karena mencari ridho Allah, karena Allah Ta'ala. Marilah kita bersama-sama lanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi ke-29 bersama dengan Ustadz Qayyum Nafal. Kita lanjutkan. Setelah kita tidak menyekutukan Allah, yang berikutnya adalah watuqimus sholah, mendirikan sholah, melaksanakan sholat, watu'tiz zakah, menunaikan zakat. Karena setiap harta yang kita miliki itu di dalamnya ada sebagian yang miliknya orang miskin atau orang fakir miskin atau orang-orang yang di situ berhak menerima zakat. Yang berikutnya lagi watasumu Ramadan, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Watahujjul baita, haji di Baitullah, yang mana ini kita kenal dengan rukun Islam. Makanya ketika kita ingin masuk surga atau ketika kita menginginkan dijauhkan dari siksa api neraka, kita amalkan rukun Islam dengan sepenuh hati. Setelah menjawab tersebut, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda lagi, tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'ad, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Jadi pintu-pintu kebaikan. Terus as-saumu junnatun. Yang pertama di sini ditunjukkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi adalah as-saumu, berpuasa. Berpuasa ini merupakan perisai, merupakan penahan atau tameng dari apa yang kita tidak inginkan. Yang berikutnya was-shadaqatu tudfi'ul khati'at. Sedekah ini mampu menghapus atau menghilangkan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'annar, sebagaimana memadamkannya api pada, maka sebagaimana memadamkannya air pada api. Jadi kalau ada api kok disiram dengan air, apinya kalah. Wa sholatur rajuli min jawfil laili, dan sholatnya seorang laki-laki. Ini kenapa kok disebutkan laki-laki? Karena memang pada saat itu yang bertanya adalah sahabat Mu'ad bin Jabal atau seorang laki-laki. Tapi dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah menjawab itu, tsumma ta'ala tatajafa junubuhum anil madhaji'i hatta balagha ya'malun. Kemudian Kanjeng Nabi membaca ayat tatajafa junubuhum anil madhaji'i sampai ayat ya'malun. Nah, yang perlu kita pahami di sini itu adalah tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair, yaitu apa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan pintu-pintu kebaikan. Dalam arti pintu-pintu kebaikan mana?
Dengan pintu itu kita mendapatkan sebuah kebaikan, dan dengan pintu itu nanti akan cocok dengan hadisnya Rasulullah yang mana nanti orang, jadi manusia, orang yang ahli ibadah nanti akan dipanggil di surga dengan nama daripada ibadah tersebut. Nah, pintunya itu diberi nama pintu daripada ibadah yang dilakukan tersebut. Sebagaimana orang yang sedekah, maka dia ini dipanggil dari pintu sedekah. Sebagaimana ini kita akan cocokkan, akan bandingkan atau kita serasikan dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab As-Siyam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah hadza khairun faman kana min ahli sholah du'iya min babis sholah. Ini kita jelaskan sedikit karena kita tidak boleh salah paham. Karena apa? Man anfaqa zaujaini ini bukan berarti orang yang memberikan nafkahnya kepada dua istrinya. Lah ini mengajurkan ini boten. Jadi man anfaqa zaujaini fi sabilillah itu maksudnya adalah orang yang menginfakkan hartanya secara lebih, atau di sini yang dimaksud dengan zaujaini ayyusaffa'a ila kulli syai'in, digenapkan. Jadi digenapkan, bukan dua istrinya mboten, tapi digenapkan. Maksudnya apa? Ketika dia butuh 10.000 dia diberi 20.000. Jadi ada kelebihan, bukan kurang. Orang yang menginfakkan hartanya secara lebih di jalan Allah tidak pas, tapi ada turahannya di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka nanti orang ini akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah hadza khairun, wahai Abdullah ini merupakan sebuah kebaikan. Faman kana min ahli sholah, orang-orang yang ahli sholah, orang-orang yang ahli sholat, du'iya min babis sholah, maka orang ini akan dipanggil dari pintu yang namanya pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad, orang yang ahli jihad, maka du'iya min babil jihad, maka orang ini akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, dan orang yang ahli berpuasa, orang ini akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Kalau khusus berpuasa bukan dipanggil dari pintu yang namanya puasa mboten, tapi pintunya namanya ar-rayyan. Ar-rayyan itu wangi semerbak. Kenapa kok seperti itu? Sebagaimana hadisnya Nabi, la khulufu famis shaimi atyabu minal misk. Setiap orang yang berpuasa itu kan pasti akan mengalami bau mulut yang tidak sedap ketika berada di dunia. Nah, sering kita katakan bau mulut ini merupakan bau mulut yang murni karena berpuasa, bukan karena tidak mau gosok gigi. Makanya di situ makruh bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari atau setelah waktu sholat duhur, makruh melakukan siwak atau gosok gigi, karena bau itu nanti baunya di akhirat akan terwangi, akan baunya itu wangi sekali. Kalau di dunia ya seperti bau yang tidak enak, bau busuk. Tapi kalau nanti di akhirat atau menurut para makhluknya Allah yang berada di langit, para malaikat, ini bau yang sangat disukai. Nah, makanya nanti di akhirat dipanggil dari pintu yang bernama ar-rayyan.
Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min ahli shadaqah, dan orang yang ahli sedekah maka nanti akan dipanggil oleh Allah atau nanti masuk surganya akan dipanggil lewat pintu yang namanya sedekah. Nah, ketika seperti ini kadang masih ada kejanggalan pada diri kita. Apa? Berarti kalau kita ini juga ahli sedekah, kita ahli sholat, kita ahli berpuasa, berarti nanti semua pintu akan memanggil kita. Nah, bagaimana seperti itu? Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar berkata, bi abi anti wa ummi ya Rasulullah ma alaman tu ya min tilkal abwab min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Maksudnya seperti ini, apakah nanti orang yang dia berpuasa juga akan dipanggil dari pintu ar-rayyan, dia sholat juga pintu sholat, terus sedekah dari pintu sedekah, padahal satu pintu saja sudah cukup. Karena kita masuk surga lewat satu pintu kan sudah cukup, tapi kenapa kok di situ ada banyak pintu? Faqala, maka baginda Nabi menjawab, na'am wa arju an takuna minhum, dan saya berharap nanti engkau di antaranya. Maksudnya seperti ini, orang ini akan dipanggil oleh Allah lewat pintu-pintu yang telah disebutkan dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Katakanlah kalau orang dipanggil dari pintu sholat, bukan berarti dia tidak pernah berpuasa, mboten. Dia tetap melakukan semua, tapi mana yang lebih dominan yang dilakukan oleh orang tersebut. Katakanlah orang itu kan ketika kita beribadah, ini kan ada ibadah yang lebih kita sukai. Katakanlah ketika kita di pondok, ini kan kita akan bisa melihat mana anak yang biasanya sering puasa Senin, Kemis dan puasa sunnah lainnya, dan mana lagi yang biasanya dia lebih suka untuk zikir maupun sholat malam. Kadang bisa santri itu ya sholatnya bagus terus puasanya bagus, tapi saya yakin di antara sholat dan di antara sholat dan puasanya tadi itu ada yang lebih unggul. Ada yang lebih unggul. Nah, yang lebih unggul lah pintu itu yang nanti akan digunakan untuk memanggil orang tersebut. Tapi ada juga orang ini yang dipanggil dari lebih dari satu pintu, yaitu seperti siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tentunya orang-orang yang memang sudah dokdeng dalam beribadah. Itu kita lihat dari mana? Faqala na'am wa arju an takuna minhum, yaitu apa? Benar, nanti akan ada orang itu dipanggil lebih dari satu pintu. Dan baginda Nabi berharap wa arju an takuna minhum, engkau siapa? Abu Bakar termasuk orang-orang yang dipanggil dari lebih dari satu pintu tersebut. Makanya di sini yang dikatakan Nabi ala adulluka ala abwabil khairi, yaitu yang pertama adalah as-saum. Jadi ketika kita melakukan puasa ini dengan sungguh-sungguh, kita menjaga hal-hal yang membatalkan puasa secara dari makanan, minuman, dan juga kita harus juga menjaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkan pahala berpuasa kita. Supaya apa? Nanti harapan kita nanti benar-benar dipanggil oleh Allah, yaitu lewat pintu yang namanya pintu ar-rayyan. Kita kan berharap ya, bagaimana ketika kita punya harapan seperti ini? Tentunya kita harus melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Apa? Berpuasa ya dengan sepenuh hati. Kita berpuasa dengan adab-adabnya, etika kita berpuasa.
berpuasa. Jadi jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi kita berpuasa harus dengan yang lebih, yaitu pahala, yang mana pahalanya ini sangat besar karena yang membalas langsung orang yang berpuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya baginda Nabi melanjutkan lagi, tsumma qala ala ukhbiruka biroksil amr, maukah engkau aku tunjukkan inti dari segala perkara dan tiangnya perkara dan puncaknya perkara tersebut. Inti daripada Islam tersebut, qultu bala ya Rasulullah, nggih ya wahai Rasulullah. Intinya, pokoknya Rasul amri al-Islam, inti daripada segala sesuatu itu adalah agama Islam. Wa amuduhu, dan tiang-tiangnya ini adalah solat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak daripada itu adalah jihad. Ini kita sekilas saja mengenai jihad. Jadi jihad itu kita melihat yang diberikan contoh, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yaitu apa? Kita melihat baginda Rasulullah itu berjihad bukan langsung berperang. Nah, jadi jihad itu bukan langsung tertuju kalau jihad perang, jangan. Jadi jihad itu adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam. Tentunya ketika kita ingin menyampaikan kebaikan Islam, kita harus memahami Islam yang sepenuhnya. Ini yang harus kita ketahui. Berarti apa? Kita belajar dengan sungguh-sungguh sebelum kita terjun di masyarakat. Ini juga termasuk jihad. Ini yang harus kita ketahui. Baru kalau kita diserang, kita perang, bukan kita memerangi terlebih dahulu. Itu jihad. Jangan sampai kita salah persepsi, jangan sampai salah anggapan. Kemudian ala lanjutannya, sumaqola ala ukhbiruka bimala kidzalika kulli qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bilisani tsumma qala kuffa 'alaika hadza qultu ya Rasulullah wa innal mu'akhaduna bima natakallam. Intinya setelah itu baginda Rasulullah melanjutkan dawuhnya lagi, maukah engkau aku tunjukkan hal yang bisa menguasai atau mengendalikan semua itu? Maksudnya apa? Orang ini bisa menjadi mudah dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Baginda Rasulullah langsung berisyarah untuk pada saat itu memegang lisannya. Intinya pada lidah atau lisan kita ini meskipun tidak bertulang, ini adalah intinya. Kalau kita mengatakan kebaikan maka akan bernilai pahala. Kalau kita mengatakan kejelekan maka itu akan bernilai dosa. Meskipun lidah tak bertulang, ini adalah kuncinya. Ini sesuai yang ada di hadis yang ke-29 ini. Sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini, kita akan tutup bersama-sama dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Qayyum Munafa. Ya, intinya pada hadis yang ke-29 ini kita ditunjukkan oleh baginda Rasulullah amalan-amalan yang menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga dan menjauhkan kita ke dalam siksa api neraka. Yang terakhir mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah
في هذه الدنيا الفانية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata dari saya, pamit undur diri di 96,8 Perkasa FM. Nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.